Saudara pasangan Bacawa Pres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftar ke KPU. Kini persaingan di Pilpres sudah dimulai. Kalau kita lihat hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar elektabilitasnya 19,6%, Ganjar Mahfud 26,1%, Prabowo Gibran 35,9%. Kemudian kita lihat menurut indikator politik Indonesia elektabilitas Anies Muhaimin 22,7%, Ganjar Mahfud 32,2% dan Prabowo Gibran 35,7%. Dengan mendaftarnya pasangan Prabowo Gibran, maka semua parpol di DPR sudah mengusung paslonnya masing-masing. Pasangan Anies Muhaimin diusung Nasdem, PKB, PKS, ketiganya memperoleh kursi di DPR 167, atau 29,05%. Sementara Ganjar dan Mahfud diusung dua parpol yang mendapat kursi di DPR, yaitu PDIP, P3 dengan perolehan kursinya 147 kursi atau 25,56%, dan Prabowo Gibran diusung empat parpol di DPR, Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat yang perolehan kursinya 261 kursi atau 45,39%. Bagaimana strategi pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres merebut dukungan di Pilpres? Kita akan bahas setelah tayangan ini. Saudara, dengan mendaftarnya pasangan Prabowo Gibran, semua parpol sudah mengusung paslonnya masing-masing. Pasangan Anies Muhaimin, kalau kita lihat ini yang dirilis 22 Oktober, dan Anies Baswedan di sini 22%, Ganjar Pranowo 12,8%, dan Prabowo Subianto 59%. Dan kalau kita lihat bagaimana strategi pasangan Baca Pres dan Bacawa Pres merebut dukungan di Pilpres, kita akan langsung membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber pada malam hari ini. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah resmi mendaftar di KPU sebagai Baca Pres dan Bacawa Pres. Sebelumnya, pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sudah lebih dulu mendaftar ke KPU pada Kamis 19 Oktober lalu. Di hari yang sama, pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD juga mendaftar ke KPU dengan didampingi parpol koalisi pendukung. Kini ketiga paslon siap adu strategi meraih kemenangan di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei pun sudah merilis elektabilitas pasangan Baca Pres Bacawa Pres. Hasil survei LSI menunjukkan elektabilitas Anies Muhaimin 23,5%, Ganjar Mahfud 33,1%, sementara pasangan Prabowo Gibran elektabilitasnya 36%. Jadi secara umum, siapapun yang dipilih oleh Prabowo, itu dia tetap cenderung unggul tipis dibandingkan dengan Ganjar Mahfud dan Anies dan Amin. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga merilis survei simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya pasangan Anies Muhaimin 22,7%, Ganjar Mahfud 32,2%, dan pasangan Prabowo Gibran elektabilitasnya 37,5%. Jadi artinya dengan simulasi pasangan ini tidak ada satupun calon yang jangankan dapat 50% ya, dapat 40% saja enggak. Ya. Dan Anies Baswedan, lagi-lagi saya harus katakan, masih ada peluang untuk menciptakan kejutan. Ya. Jangan lupa gitu ya, masih ada swing voters 24-25%, undecided 6-8%. Bagaimana persaingan mereka memperebutkan suara di Jawa Barat? Survei LSI menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan 22%, Ganjar Pranowo 12,8%, dan Prabowo Subianto 59,1%. Sementara di Jawa Tengah, Anies Baswedan 10,4%, Ganjar 50,8%, dan Prabowo 22%. Bagaimana di Jawa Timur? Elektabilitas Anies 11,9%, Ganjar 50,2%, dan Prabowo 27,4%. Di Jawa Barat masih cenderung Prabowo yang unggul. Di Jawa Tengah seperti biasa masih Ganjar. Di Jawa Timur juga masih Ganjar, baru Prabowo dan Anies. Bagaimana dengan hasil survei Indikator Politik Indonesia?
Di Jawa Barat, Anies Baswedan 29,6%, Ganjar Pranowo 20,7%, dan Prabowo Subianto 48,7%. Di Jawa Tengah, elektabilitas Anies Baswedan 7,5%, Ganjar Pranowo 64%, dan Prabowo Subianto 26,3%. Sementara di Jawa Timur, Anies Baswedan 12,9%, Ganjar Pranowo 44,5%, dan Prabowo Subianto 35,8%. Jawa Barat, Pak Prabowo unggul telak, nomor 2 adalah Anies. Kemudian Jawa Tengah, Mas Ganjar unggul telak, ya, jauh di atas Pak Prabowo atau Mas Anies. DIY, lagi-lagi Mas Ganjar unggul telak. Jawa Timur, Mas Ganjar. Tak hanya memperebutkan suara di Jawa, para paslon juga berebut dukungan dari Gen Z yang berusia 17 sampai 23 tahun. Hasil survei yang dilakukan LSI Deni JA menunjukkan pasangan Anies Muhaimin 10,2%, Ganjar Mahfud 23,7%, dan Prabowo Gibran 50%. Sedangkan di kalangan milenial yang berusia 24 sampai 42 tahun menunjukkan elektabilitas Anies Muhaimin 18,5%, Ganjar Mahfud 36,5%, dan Prabowo Gibran 39,4%. Ketiga paslon bakal bersaing ketat memperebutkan suara masyarakat. Strategi sudah disiapkan untuk bisa menang di Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV.